Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar? Sudah kurang lebih 1 bulan kita tidak berjumpa karena pengaruh corona, ya kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Namun demikian, tidak mengurangi makna ibadah dalam kebersamaan meskipun ibadah dalam keluarga. Tuhan Yesus tetap hadir dan menyertai serta memberkati kita. Dan tak lupa saya juga sampaikan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk pada Minggu Paskah yang ketiga, dan sebagai tema khotbah Minggu Paskah ketiga ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah selalu terkait dengan kubur yang kosong. Karena kubur yang kosong sebagai bukti dan tanda bahwa Yesus telah bangkit. Dan setelah kebangkitannya, ia perlu untuk menampakkan diri pada murid-murid supaya mereka percaya dan tentunya menjadi saksi akan peristiwa kebangkitannya. Berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan salah satu dalam penampakannya itu adalah ketika di jalan menuju ke Emmaus, yaitu kepada Kleopas dan sahabatnya. Dan dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus pada Kleopas dan sahabatnya yang menuju ke Emmaus, ternyata ada beberapa hal yang menarik untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, hal-hal yang menarik yang dapat menjadi pelajaran bagi kita apa saja? Hal-hal yang menarik itu adalah: 1, jangan tinggalkan persekutuan. Ayat 13-27. Di ayat ini diceritakan tentang kedua orang dari murid-murid Tuhan Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan kota Yerusalem, di mana murid-murid yang lain tetap berkumpul, tetap bersekutu untuk saling menghibur dan menguatkan seorang akan yang lain setelah peristiwa yang memilukan, yaitu penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tindakan kedua murid yang meninggalkan kota Yerusalem di mana murid-murid yang lain berkumpul menunjukkan mereka tidak memahami kebenaran dan perjalanan di luar kehendak Tuhan, atau mereka hanya menuruti perasaannya sendiri dan tidak peduli dengan suasana hati murid-murid yang lainnya. Yang sudah barang tentu murid-murid yang lain
suasana hatinya sangatlah sedih dan kehilangan harapan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di perjalanan itu Yesus menegur mereka, menegur kebodohan mereka karena tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bahwa Yesus memang harus menderita bahkan sampai mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga sudah semestinya mereka tidak perlu meninggalkan kota Yerusalem. Mereka mestinya tetap bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Tetapi mereka ternyata justru meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudaranya di Yerusalem itu. Kemudian ia pulang ke kampung halaman, ke Emmaus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya sesungguhnya Roh Kudus sendiri telah bersaksi akan pengorbanan Yesus untuk menebus hidup kita, dan Dia memang sudah menang. Nah, kemenangan Yesus menunjukkan kemenangan kita. Kemenangan Yesus menunjukkan kemenangan kita juga terhadap masalah-masalah yang kita alami. Sehingga hendaknya kita tidak berlaku bodoh seperti yang dilakukan kedua murid dengan meninggalkan persekutuan, dengan meninggalkan persaudaraan, dengan meninggalkan gereja ketika harus mengalami persoalan yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Pelajaran menarik yang kedua adalah pahami firman Tuhan dengan benar. Ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua murid yaitu Kleopas dan sahabatnya tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama masih bersama-sama dengan mereka. Dalam pikiran mereka, Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan bangsa Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel. Tetapi kenyataannya, Yesus yang menjadi guru dan Tuhannya, Yesus yang menjadi harapan bagi mereka, justru ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pemahaman yang salah ternyata mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak benar, yaitu dengan meninggalkan Yerusalem, dengan meninggalkan saudara-saudara yang lain, yang saat itu dalam kondisi penuh dengan keprihatinan dan kepedihan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memahami firman Tuhan dengan benar.
Pemahaman kita terhadap firman Tuhan telah dicemari dengan paham-paham duniawi. Sehingga hal ini menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang duniawi, yang tidak lagi percaya apa kata firman Tuhan, tetapi justru percaya apa kata dunia. Khotbah-khotbah di gereja tidak ada bedanya dengan seminar-seminar motivasi atau acara yang penuh dengan guyonan di suatu televisi swasta, Opera Van Java. Hamba Tuhan tersebut tidak sadar bahwa firman yang disampaikan seharusnya berpusat pada Kristus dan kemudian membentuk karakter umat agar tumbuh dewasa, bukan sekedar untuk menjadi pemuas sesaat, untuk menjadi penghiburan, dan untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Sehingga ketika firman Tuhan yang disampaikan pengkhotbah menyinggung hatinya atau kehidupannya, kemudian mundur dari persekutuan dan tidak sadar bahwa bila hal itu terjadi, sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan sangat mengasihinya. Teguran Tuhan, sapaan Tuhan yang mungkin tidak menyenangkan hati, itu adalah bukti Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu mari kita pahami dengan benar apa yang dikatakan atau apa yang difirmankan oleh Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Kleopas dan sahabatnya ke Emmaus adalah Yesus selalu hadir. Ayat 15. Yesus bukan hanya Allah yang Maha Kasih atau Maha Kuasa, tetapi juga Maha Hadir. Hal itu dapat kita temukan ketika Tuhan Yesus hadir pada saat kedua murid, yaitu Kleopas dan sahabatnya, sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan di tengah perjalanan itu mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Dan bukan hanya sekedar hadir, tetapi Yesus juga mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai murid Kristus, kita harus menyadari dan percaya bahwa Dia Immanuel, yaitu Allah yang senantiasa beserta kita. Yesus selalu hadir di setiap persekutuan orang percaya. Yesus selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus juga selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil namanya. Bahkan Dia rela berjalan bersama dengan kita saat kita mengalami kedukaan dan dalam suasana bahagia. Hal itu sebagaimana yang saat ini kita hadapi, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 atau virus corona, sehingga kita tidak bisa bersekutu sebagaimana mestinya di gedung gereja, sehingga kita bersekutu di rumah yang tentunya hanya dihadiri beberapa orang.
Namun demikian, selama kita bertukar pikiran tentang nama Yesus, maka kita bisa memastikan Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga kita, serta menyertai, memberkati kita, supaya kita beroleh kekuatan dalam menghadapi dampak dari virus corona saat ini. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Kleopas dan sahabatnya ini, yang keempat adalah kembali bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita. Ayat 28 sampai dengan 35. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ayat 28 sampai 35 menceritakan bagaimana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika mereka hampir sampai di kota Emmaus. Tetapi kedua murid mendesak agar ia tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya Yesus pun bersedia. Dan malam itu merupakan malam yang penuh berkat, karena Yesus mencelikkan mata hati mereka yang buta, sehingga iman mereka kembali bangkit, berkobar-kobar bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Dua murid menyadari tentang kehadiran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta mengucap berkat. Mereka sadar bahwa ketika dalam perjalanan itu mereka ternyata berjalan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan ketika mata hatinya tercelikkan, Tuhan Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan setelah mata hati mereka terbuka dan iman mereka bangkit, maka terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri mereka. Mereka yang semula muram mukanya, mereka yang semula putus asa, kehilangan harapan, kemudian berubah menjadi bersemangat dan hatinya diliputi sukacita yang besar. Sehingga mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Emmaus, tetapi justru mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan tentang Yesus yang sungguh-sungguh telah bangkit kepada murid-murid yang lain. Ayat 33. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, hendaknya atas hidup kita, meskipun ada kalanya kita diliputi dengan berbagai pergumulan, namun selama kita beriman dengan teguh kepada Yesus Kristus, bahwa setiap pergumulan, setiap persoalan dan penderitaan seperti saat ini, yaitu adanya wabah virus corona, tentu dibalik setiap pergumulan pasti ada rencana terbaik dari Tuhan atas hidup kita. Sebagaimana dengan adanya virus corona ini, kita harus beribadah di tengah keluarga kita masing-masing,
ternyata ada berkat yang luar biasa, yaitu anggota keluarga yang semula enggan berdoa, enggan bersekutu, aras-arasan baca kitab suci, dan ogah-ogahan untuk memuji nama Tuhan. Tetapi dengan adanya ibadah dalam keluarga ini, karena dampak dari virus corona ini membawa berkat yang luar biasa dalam keluarga kita masing-masing, di mana kemudian tumbuh antusias dari anggota keluarga untuk tekun dalam berdoa, tekun untuk memuji Tuhan, dan semangat untuk bersekutu, dan juga tekun dalam membaca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dengan adanya kejadian wabah corona ini, kita dapat meneladani dua murid Tuhan Yesus yang semula muram, sedih, putus asa, dan kehilangan harapan, dan ingin kembali dalam kehidupan sebelumnya, yaitu pulang ke kampung halaman di Emmaus, meninggalkan persekutuan, kemudian atas kehadiran. Kemudian ketika Tuhan Yesus hadir bersama mereka dalam perjalanan menuju tanah Emmaus tadi, tumbuh semangat, ada perubahan, di mana kemudian mereka ada kemauan kembali untuk pulang ke Yerusalem dan bersekutu dan melayani serta bersaksi. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kita? Dengan situasi saat ini, apakah kita akan terus bersekutu? Apakah kita terus akan mau melayani? Dan apakah kita terus mau bersaksi? Sudah barang tentu kita mewujudkan kepedulian bagi sesama yang terdampak dari virus corona ini dengan berbagi kasih. Sehingga dengan adanya virus corona ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap juga bersekutu meskipun hanya bersama anggota keluarga, melayani anggota keluarga, dan bersaksi atau juga berbuat baik kepada sesama kita. Itulah yang dapat kita perbuat dalam kita meneladani apa yang sudah terjadi dalam pribadi Kleopas dan sahabatnya. Ketika ia telah ditemui atau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka diubahkan dan kemudian ia justru kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita. Dan sudah semestinya kita semua pun tetap semangat untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai dengan adanya wabah corona ini kita hanya diam, kita hanya berhenti, kita kemudian mengeluh, tetapi kita harus bisa tetap melakukan karya. Sebagaimana dalam tema khotbah tadi disebutkan, kita juga dibangkitkan untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.